Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sa'adatul Mar'a al-Muslimah pada bab perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati seseorang menjadi lapang, menjadi plong. Kita pada pertemuan yang terakhir telah menyebutkan di antara sebab insyirahis sadar, sebab lapangnya dada seseorang, yaitu al-mudawamah ala zikrillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya, al-ihsan ilan nas. Di antara sebab yang bisa membuat dada ini plong, yang bisa membuat hati tenang, lapang, al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada umat manusia. Al-ihsan ilan nas mencakup 3 perkara. Itu yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Mubarak, dan para ulama yang lainnya. Perbuatan ihsan, berbuat baik kepada manusia, mencakup 3 perkara. Yang pertama, badlul ma'ruf, mengorbankan perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, baik dalam bentuk harta, kita bantukan, kita infakkan, ada yang membutuhkan kita kasih, atau kalau mau pinjam duit kita pinjami. Yang kedua, bentuk ihsan, berbuat baik kepada umat manusia dengan cara kaful adza, menahan gangguan. Maknanya dia berupaya untuk tidak mengganggu umat manusia, baik secara lisan ataupun bil fi'il, dengan perbuatan. Ini adalah upaya untuk berbuat baik kepada manusia. Yang ketiga, di antara perbuatan ihsan yang disebutkan oleh para ulama adalah talaqatul wajhi, bermuka manis, bermuka berseri-seri, murah senyum ketika bertemu sesama muslim dan muslimah. Ini 3 poin, 3 bentuk tindakan al-ihsan ilan nas, perbuatan baik kepada manusia, mencakup 3 perkara tadi. Terkadang dalam bentuk kita membantu, terkadang dalam bentuk menahan gangguan, terkadang dalam bentuk dengan wajah yang berseri-seri. 3 poin ini adalah inti dalam bermuamalah. Barang siapa yang mampu melakukan 3 poin tersebut, berarti dia dianggap sebagai orang yang telah berbuat baik kepada manusia. Kita baca keterangan dari penulis buku ini. Kata Syekh Ummu Abdillah, beliau menyebutkan, wa ahlul ihsan yuhibbuhumullah. Ahlul ihsan, orang yang berbuat baik,
suka berbuat baik kepada sesama manusia, yuhibbuhullah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 93, wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ahsanu, dan mereka telah berbuat ihsan. In Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yalzam ayyakunal insan bil mal. Nah, lihat kata Syekhah, tidak mesti, tidak harus ihsan itu, berbuat baik itu dengan harta. Jadi tidak mesti kita seorang muslim atau seorang wanita muslimah tidak mesti dikatakan baik harus memberi dengan harta, tidak mesti. Faqad yakunu aidan bil kalimatit thayyibah. Dan terkadang juga perbuatan baik sesama manusia bisa dengan al kalimah at-thayyibah, dengan ucapan yang baik, tutur sapa dalam berucap dengan bahasa-bahasa yang sopan. Atau al kalimat thayyibah masuk padanya al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, merintahkan kepada perkara yang baik, melarang dari perkara yang mungkar. Ini juga dikategorikan, dimasukkan bagian dari al kalimah at-thayyibah. Nabi SAW mengatakan kepada kaum wanita agar memperbanyak sedekah, ya, agar memperbanyak sedekah. Fattaqun nar walau bisyikit amrah. Rasulullah SAW mengatakan, takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan satu biji tamar disedekahkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila kalian tidak mendapatinya, yang barangmu bisa disedekahkan, fabil kalimatit thayyibah, maka bisa dengan al kalimah at-thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik, al kalimah at-thayyibah, meliputi al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, billin warifqi, kata Syekhah. Dan masuk juga bagian dari al ihsan, berbuat baik, bisa dengan cara al-lin, kelembutan, warifq, kelunaan, lembut, lunak, bil khadmah, atau dengan al-khadmah, dengan pelayanan. Kita melayani orang, membantu orang dengan tenaga kita, itu bagian dari ihsan. Misalkan ada orang sakit, kita tidak mampu untuk memberi uang, beli obat dan yang lainnya, tapi kita mampu memberikan pelayanan kepada dia. Misalkan kita antarkan dia ke rumah sakit, atau mungkin dalam bentuk kita, apa yang dia butuhkan, ya, dia minta bantuan kepada kita mungkin untuk belikan obat di apotik, atau dia butuh bantuan kepada kita untuk membelikan makanan. Ini bagian dari al-ihsan ilal khalqi, bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-ihsan, perbuatan baik kepada manusia, bisa dengan dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Misalkan sesama muslimah mendengar ada di majelisnya tadi akhwat yang ngomongi orang, suka menggibah, ya, ngomongi orang, maka di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada makhluk, kepada sesama, dia mencegah dari perkara yang munkar tadi. Dia memberikan nasihat, jangan, jaga lisan, kita cari obrolan lain saja, nanti dosa. Ini merupakan bentuk apa? Al-ihsan ilan nas. Kemudian bita'limil Qur'ani was sunnah, masuk dalam kategori ini, berbuat baik kepada manusia dengan mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Kita tidak punya uang untuk membantu kaum muslimin,
Kita tidak punya harta untuk berbagi, namun mungkin kita memiliki ilmu sedikit dari Al-Quranul Karim. Dia mengajarkan Al-Quran kepada yang tidak bisa membaca Al-Quran atau masih terbata-bata. Ini merupakan tindakan al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Jangan dianggap remeh perkara sepele seperti ini tadi. Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Jangan engkau remehkan perkara yang ma'ruf itu sedikit pun, meskipun cuma sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Lihat, kita baca keterangan al-Imam Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim fi Zadul Ma'ad. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mali wal jahi wa naf'i bil badani wa anwa'il ihsan. Fa inna takrim al-muhsin ashra'un nas sadran wa atyabuhum nafsan wa an'amuhum qalban. Wal bakhil alladhi laysa fi insanun adyaqun nasi sadran wa ankaduhum aishan wa a'zamuhum hamman wa ghamman. Masya Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tindakan berbuat baik kepada makhluk, wa naf'uhum, tindakan memberikan manfaat kepada umat manusia, bima yumkinuhu, dengan hal-hal yang memungkinkan bagi dia, minal mal berupa harta, wal jah berupa kedudukannya, wan nafa' bil badan memberikan manfaat dengan badan, wa anwa'il ihsan dan memberikan manfaat dengan berbagai macam jenis-jenis kebaikan. Fa innal karim al muhsin asyrahun nasi sadran. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya orang yang karim, mulia, lagi muhsin tadi orang yang berbuat baik, asyrahun nas sadran, adalah orang yang paling lapang dadanya. Memang benar ya ikhwan, kalau kita perhatikan, orang yang suka membantu umat manusia adalah orang yang dadanya lapang. Sebab kalau orang yang tidak suka membantu atau tidak mau membantu, pasti ada sesuatu. Contoh gambaran, ini ada seorang akhwat muslimah, dia tidak mau bantu muslimah yang lain. Pasti di hatinya ada sesuatu, ada penyakit yang disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang yang suka membantu, berbuat baik kepada orang lain, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah orang yang asyrahun nasi sadron, paling lapang dadanya, wa atyabuhum nafsan, paling bagus jiwanya, wa an'amuhum qalban, dan orang yang paling nikmat hatinya. Tindakan al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama, kata Imam Ibnu Qayyim, mencakup bil mal, dengan harta. Tadi kita memberikan bantuan, kalau dia butuh pinjaman kita pinjami, kalau kita bisa kasih cuma-cuma itu bagus. Wal jah, berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan jah, kedudukan. Dia tidak punya uang yang mau disantunkan, dia bantukan, tapi dia punya kedudukan, punya jah. Contoh misalkan ada salah seorang akhwat yang membutuhkan bantuan, misalkan mengurus surat, entah misalkan akte kelahiran, entah misalkan KTP. Dia tidak punya uang untuk membantu, tapi dia punya kenalan, ya, sehingga dia telepon kawannya agar bisa membantu ini sang akhwat. Ini disebut dengan jah, kedudukan. Atau an-nafa' bil badan, memberikan kemanfaatan kepada umat manusia dengan badan. Dengan badan itu misalkan dengan tenaganya dia.
Nah, perkara-perkara seperti ini kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang suka membantu itu adalah orang yang asyrahun nasi sodron, orang yang paling lapang dadanya, wa atyabuhum nafsan, paling bagus jiwanya, wa an'amuhum qalban, dan orang yang paling nikmat hatinya, ya, paling nyaman. Dan itu nyata. Kalau kita dapati ada seseorang yang dia tidak mau bantu, tidak usahlah, menunjukkan ada sesuatu di hatinya. Tidak usah jauh-jauh. Misalkan contoh, misalkan pembahasan yang mungkin kita lagi bangun masjid saat ini, tiba-tiba ada orang mau berdonasi, tahu-tahu ada yang mencegah, tidak usahlah. Nah, orang yang mencegah ini tadi pasti ada sesuatu di hatinya, ada penyakit. Nah, orang yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim, wal bakhil alladzi laisa fihi ihsan, orang yang pelit, yang tidak ada ihsan, tidak suka membantu sesama umat manusia, adiyaqun nasi sadran, adalah orang yang paling sempit dadanya. Itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh, sempit dadanya. Wa ankadhum aisyan, orang yang paling susah kehidupannya. Wa a'zamuhum hamman wa ghamman, orang yang paling besar kegalauan dan kesedihannya, kemurungannya, menunjukkan dia adalah orang yang tidak bagus hatinya. Contoh misalkan ada seorang akhwat bernama A, kemudian ada seorang akhwat bernama B. Si B ini tadi misalkan sedang sakit, membutuhkan bantuan. Si A tidak mau membantu dia. Ketika si A tidak mau membantu si B, itu menunjukkan pada si A tadi ada dongkol. Kenapa tidak mau membantu? Dalam keadaan ini orang layak dibantu, orang yang membutuhkan pertolongan. Dia muslimah, saudari kita. Kenapa Anda anti meninggalkan membantu dia? Berarti pada dada dan hatinya anti ada sesuatu penyakit. Sadar ataukah tidak, Anda sudah terjakiti penyakit adiyaqun nasi sadron, orang yang paling sumpek dadanya. Sehingga orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksukaan, penuh dengan hasad, iri dan dengki adalah orang yang paling sempit dadanya. Coba antum rasakan sendiri. Ayol muslimah, ukhti al muslimah, anti kalau seandainya lagi dongkol sama orang, pasti anti akan merasakan sumpek di dada. Jangankan sama orang, sama suami saja. Kalau lagi sumpek dongkol sama suami, itu sumpeknya luar biasa, sakit hati. Contoh misalkan kejadian nyata, orang wanita yang misalkan dipoligami. Orang yang dipoligami, istri pertama, dadanya sumpek sekali ketika melihat istri kedua. Sempit dongkol. Itulah gambaran bagaimana orang yang di hatinya terdapat dongkol. Dia akan merasakan sakit. Nah, demikian juga seseorang yang kalau seandainya punya kebencian terhadap sesama muslimah, terhadap sesama kaum muslimin, maka dia akan merasakan dongkol di hatinya tadi. Jengkel, benci, iri dan dengki, itu semua adalah sebab-sebab yang menjadikan hati seseorang dhiq, sempit, dongkol. Lihat bagaimana, mungkin kita pernah mengalami suatu masalah yang membuat kita itu dendam. Ya, gimana perasaan orang yang dendam? Udah Rizal, rasa sakit di dada itu. Kelihat orang yang kita jengkel ini tadi, itu rasa ketemu pas kondangan, itu rasa di hati itu agak perasaan dongkol. Nah, itulah kalau mau taunya. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan dalam risalah beliau Al-Wasail Al-Mufidah Anil Hayatis Sa'idah,
dalam risalah tipis judulnya wasilah-wasilah kebahagiaan, ya, wasilah-wasilah yang berfaedah tentang kehidupan bahagia. Beliau menyebutkan, kata beliau, kalau ada orang yang dongkol, jengkel, kesel, ngambek, marah, tidak suka sama engkau, kata beliau, jangan dibalas, jangan dipedulikan. Kalau engkau balas, engkau pedulikan, maka engkau akan merasakan dongkol, sempit dadanya. Tapi kalau engkau tidak pedulikan dia, tidak engkau balas, dibiarkan begitu saja, maka kedongkolan tadi hanya dia sendiri yang mengalami. Penderitaan hanya dialami sama dia. Anda tidak akan merasakan menderita. Maka lihatlah, seorang akhwat kalau dia banyak musuh, apa yang akan dia alami? Pengajian di sana dia dongkol sama panitia pengajian A. Pengajian masjid itu tadi dia dongkol juga sama pengajian. Seluruh tiap majelis taklim dia dongkol, dia benci, dia sempit dadanya. Dia sendiri yang rugi. Makanya ketika seseorang menyimpan rasa benci, rasa dendam, dongkol, jengkel, itu semua akan membahayakan diri dia sendiri. Beban bagi dia. Contoh misalkan, gambarannya mudah-mudahan difahami. Anggaplah misalkan kita ini terjadi ribut sama tetangga, sama ipar. Ribut pokoknya saling caci dengan lisan, dongkol, jengkel. Itu gimana perasaannya ketika dongkol jengkel itu tadi? Dada terasa sakit. Ketemu dia pun merasa tidak mau, lihat pun tidak mau. Dongkol, jengkel, numpuk di hati. Itu kalau satu orang. Gimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang? Mau kondangan ke sana, ketemu akhwat fulana, dongkol liatnya. Pergi ke sana, pengajian di sana, ketemu akhwat fulana, dongkol lagi. Semuanya dongkol. Terkadang ada orang yang membawa penyakit dongkol ini sampai mati. Musibah bukan? Musibah. Ini namanya penjara bagi dia sendiri. Coba kalau dia pelongkan dada itu tadi. Dia tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan iri, tidak menyimpan dengki. Dia pelong. Masya Allah, itu surga. Jangan dibuat sengsara. Sudah hidup miskin, ekonomi maaf sudah di bawah rata-rata, ditambah pula miskin hati dan dadanya. Ini namanya apa? Miskin menderita, melarat, zahiran wa batinan. Ya pada menderita secara zahir dan batin. Itu rugi. Khasirat dunia wal akhirah, merugi dunia akhirat. Sebagai gambaran, ya, lihat orang yang di dunia artis lah ya, mereka itu bergelimang dengan maksiat, dia mendapatkan hujatan dari MUI, dari kiai, dari ustadz, tapi tidak dijadikan beban di hatinya, di dadanya. Happy tidak hidup mereka? Enjoy saja gitu kan. Yang penting cuan masuk. MUI mau mencekal terserah. Ya enggak? Kadang sebagian artis itu kalau mau konser nyanyi di suatu wilayah, itu keluar surat edaran dari MUI. Jangan konser di sini. Ya. Tapi apakah dipikir sama dia dongkol sama MUI? Enggak. Terserah MUI. Yang penting duit masuk. Itu orang berada di atas kebatilan. Ya. Dia bisa mengendalikan jiwanya. Maka kondisi kita yang berada di atas jalan yang lurus, yang niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus memikirkan orang lain sehingga membuat hati kita dongkol dan jengkel? Itu beban dalam kehidupan. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kemudian di antara sebab lapangnya dada, sebab tenangnya hati, ya, tenangnya hati itu tidak bisa dibeli, ya.
Tidak bisa diraih dengan kedudukan atau jabatan yang tinggi, tidak bisa diraih dengan harta yang banyak. Namun itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang mengamalkan sebab-sebabnya. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh beliau, taharatul qalbi wa salamatuhu, bersihnya hati dan selamatnya hati. Hatinya bersih, selamat. Ya. Hati yang bersih adalah hati yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim qalbun salim, hati yang selamat, bersih. Bagaimana qalbun salim, hati yang selamat ini tadi? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, hati yang selamat itu adalah hati yang tidak terkotori oleh noda syirik dan maksiat. Kita baca keterangan penulis buku ini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu itu bersihkanlah. Wa yadkhulu fil ayat, masuk pada ayat ini, tatahhirul qalbi min babi aula. Masuk pada bagian ayat ini adalah membersihkan hati, min babi aula, lebih layak lagi. Kalau baju dianjurkan untuk dibersihkan, tempat dianjurkan untuk dibersihkan, pakaian zahir disyariatkan untuk dibersihkan, maka pakaian batin yang ada di dalam dada kita itu wajib untuk dibersihkan. Wa hadza min a'zami asbabi insyirahis sadr, dan ini termasuk sebab yang paling besar dalam lapangnya dada, pelongnya dada. Apa sebabnya? Di antaranya ini tadi, ayyakunal qalbu safiyan minal amrad, yaitu tatkala hatinya bersih dari penyakit. Orang kalau hatinya bersih, pelong, tidak ada beban. Contoh misalkan, ada dua orang muslimah saling boikot, saling hajar, ya, tidak seteguran. Beban apa bukan? Beban. Kemudian pada suatu hari dia maaf-maafan, damai, peace, ya, istilahnya itu kan, damai. Ketika muslimah ini tadi damai, apa yang terjadi? Pelong, ya dah. Antum pernah ngalami dah zaman sekolah dulu, dari Rizal begocuan, jengkel ya deh, didamaikan sama bu guru, dah damai. Ketika sudah damai itu pelong, ya dah. Antum pernah nggak mungkin ngalami, ya mungkin kita namanya kehidupannya, kadang muamalah atau sama ikhwan atau sama orang, ada clash, tiba-tiba kita ketemu, lama nggak ketemu kan, pokoknya dongkol-dongkolan. Tiba-tiba ketika lebaran ketemu, salaman, pelukan, jabat tangan, seteguran. Yang tadi tidak seteguran lama, tahu-tahu seteguran. Pelong tidak ketika itu? Pelong kan? Nah itu tadi. Berarti apa? Permusuhan itu beban. Jangan bebani hidup anti, sudah hidup, maaf, sudah hidup kita di bawah rata-rata, ditambah melarat dengan penderitaan beban ini tadi, beban hati. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang hatinya pelong, sudah bersih hatinya. Kata beliau, kata penulis buku ini, Syekh Ummu Abdillah, termasuk sebab lapangnya dada seseorang, yaitu tatkala hati seseorang itu bersih dari penyakit. Apa penyakit hati? An-nifaq, kemunafikan. Itu beban, ya, sempit dada. Kenapa? Karena beban kemunafikan ini harus disembunyikan sama dia. Beban dada, beban. Ini orang kafir, ya, pura-pura masuk Islam. Dia harus ikut sholat Jumat, harus ikut pengajian, harus ikut acara-acara yang dilakukan oleh kaum muslimin, dalam keadaan hatinya mengingkari. Beban apa enggak? Beban. Contoh gambaran kita ini tahu ini acara bid'ah,
acara tidak ada dalil, ya enggak? Tapi terpaksa kita harus berada di situ. Beban apa enggak? Beban. Seperti itu juga kaum munafikin. Dia harus pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat, pura-pura bayar zakat, pokoknya semuanya harus pura-pura. Dalam keadaan hatinya enggak mau. Beban apa bukan? Beban. Ya. Nah, kemunafikan. Wal kibr, kesombongan. Sombong itu kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Nolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau dia nolak kebenaran, disampaikan kebenaran, dia tidak mau nerima, itu sombong. Masuk juga bagian sombong, ghamtun nas, merendahkan orang, menganggap orang ini miskin, menganggap orang ini kiri, menganggap orang ini tidak berilmu, bodoh dan yang lainnya. Dia meremehkan, seakan-akan dia lebih hebat. Wal hasad, hasad ini juga, ya, penyakit hati hasad. Ini kalau hasad luar biasa. Orang yang hasad itu adalah orang yang tidak sempurna keimanannya terhadap takdir. Orang yang imannya tidak sempurna adalah orang yang hasad terhadap takdir. Kan contoh misalkan, ini ada seorang muslimah beli mobil, sama-sama pedagang, ya, sama-sama pedagang. Dia pedagang, ini namanya muslimah, yang ini namanya mukminah. Si muslimah pedagang, mukminah pedagang. Si mukminah ini tadi beli mobil, si muslimah hasad, iri. Beban apa enggak? Beban. Kadang terbawa-bawa, kok dia bisa beli mobil ya? Aku dagang udah 20 tahun kok nggak beli mobil. Nah, itu dongkol, berat, beban. Kenapa harus membebani diri sendiri? Kenapa dia imani saja? Itu takdir Allah, saya takdirnya nggak punya mobil. Selesai. Dia seperti itu, coba lihat. Oh, wajar dia seperti itu. Dia jualan online, jualan offline. Kalau saya jualan offline saja, online tidak ada, wajar. Dalam masalah dakwah, oh kok kawan-kawan ini belajarnya ke sana, nggak ke saya. Oh dilihat, oh ternyata dia memang lebih semangat mengajarnya dibandingkan saya. Saya kalau ngajar 3 orang, 4 orang di majelis, saya bubarkan. Oh kalau ini tadi ngajarnya 1 orang tetap diajari. Jadi dilihat ke sana. Introspeksi, dilihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah imani. Kemudian waria, penyakit hati adalah riya. Riya itu pengen dilihat. Zaman sekarang naudzubillah, semua orang pengen dilihat. Kalau lagi tarawih, kalau bisa ada yang fotokan dari samping, update status. Ya enggak? Lagi ikut sholat tarawih, dikasih tulisan keterangan di foto yang dia tadi di update status. Khusyuklah kalian ketika beribadah. Atau di potongan hadis. Permasalahannya, kenapa harus foto Anda? Ya enggak? Kenapa enggak foto orang lain? Beda Ustadz kalau orang lain. Ya enggak? Kalau foto saya berarti saya lagi tarawih. Nah itu tadi. Apalagi juga kalau sebagian orang mungkin umroh misalkan, fotolah di pelataran Ka'bah, langsung update status, gambar profil WA-nya tadi sedang pakai kain ihram, latar belakangnya Ka'bah. Oh sedang umroh. Kenapa foto kemarin lagi mancing tidak difotokan? Ya enggak? Dia jadikan status. Ya. Nah disinilah ya letaknya tadi. Niat tadi masuk kadang riya pada poin-poin yang seperti ini. Kemudian wal haqad, haqad itu dengki. Ini juga penyakit hati, dengki, jengkel. Ini orang tidak malingi beras dia, tidak ngambil usahanya dia, tapi jengkelnya luar biasa. Ini juga ya. Ingat ayol muslimah, penyakit riya, hasad, kiber, dengki
wal bughd, benci. Ini semua riskan ada pada diri kita. Kita tidak usah mengatakan, wah ini penyakit dengki itu hanya pada orang awam. Maaf, kadang orang awam itu tidak terdapat pada mereka dengki, iri, benci, hasad. Kadang tidak didapati pada mereka. Kadang justru sebaliknya, didapati pada kita-kita yang sudah pengajian, didapati pada sebagian dai, orang-orang yang pendakwah, kadang didapati pada orang-orang yang menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, terdapat pada mereka hasad, iri dan dengki. Ya. Fasalamatul qalbi ni'matun 'azimatun wa rahatun nafsiyah. Maka salamatul qalbi, selamatnya hati adalah nikmat yang sangat besar, sangat agung, warahatun nafsiyah, dan kelapangan, kenyamanan bagi jiwa. Fi tarjamati Syekh Ibn Baz min kitabi Al-Injaz fi tarjamati Al-Imam Ibn Abdul Aziz, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, disebutkan dalam biografi Syekh bin Baz kisah tentang Syekh bin Baz. Ini layak kita jadikan pelajaran ya. Jadi disebutkan dalam biografi Syekh bin Baz karya Abdurrahman ibnu Yusuf, anna Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad As-Sadhan sa'ala Syekh Ibn Baz, limadha najidu laka kulla hadzal qawl wal hub fi qulubin nas. Jadi Syekh Abdul Aziz As-Sadhan pernah bertanya kepada Syekh bin Baz, ya Syekh, limada, kenapa kami mendapati engkau itu diterima oleh semua orang, walhub, dicintai oleh banyak orang? Faham antum pertanyaannya? Jadi Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, muridnya Syekh bin Baz, bertanya kepada Syekh bin Baz, ya Syekh, kenapa engkau itu diterima oleh sebanyak-banyak orang, dicintai oleh banyak orang? Ghairu anna Syekh Ibn Baz lam yujibhu wa raghiba al-i'rad an mithli hadzal su'al. Namun Syekh bin Baz tidak mau menjawab, justru berpaling dari pertanyaan ini tadi. Faham pertanyaannya? Jadi Syekh bin Baz ditanya, Syekh, kenapa antum ini diterima oleh banyak manusia? Kenapa orang mencintai antum? Syekh bin Baz tidak mau jawab. Illa anna Syekh Abdul Aziz As-Sadhan alaha alaihi fi dzalika muwaddihan anna al-ghaya min hadza ayastafid al-jami'. Kemudian Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz As-Sadhan ini muridnya Syekh bin Baz terus menerus memohon kepada Syekh bin Baz, ya, sambil menjelaskan bahwasanya tujuan dari pertanyaan ini agar orang bisa ngambil faedah. Akhirnya fakana maqalahu, akhirnya Syekh bin Baz menjawab. Apa jawaban Syekh bin Baz? Syekh bin Baz menjawab, annani la ahmilu fi qalbi syai'an. Kata Syekh bin Baz, aku ini tidak menyimpan sesuatu apapun, tidak membawa sesuatu apapun dalam hatiku. Maksudnya apa? Tidak nanggung kebencian, tidak nanggung hasad, tidak iri, pelong. Tapi memang nyata ikhwan, orang kalau dia pelong sesama orang, pasti dia disukai, dicintai oleh banyak orang. Karena pengaruh hati ini akan berpengaruh pada orang lain. Tapi kalau penuh dengan iri, dengki, hasad sama muridnya sendiri misalkan, hasad sama saudara dia sendiri, hasad terhadap gurunya sendiri, sudah, yang seperti ini akan jadi beban bagi dia sendiri. Ya. Qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab fil Lataif al-Ma'arif, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, afdalul a'mal salamatus sudur wa sakhawatun nufus wan nusha lil ummah atau wan nasiha lil ummah. Sebagian salaf mengatakan
Amalan yang paling afdol adalah salamatus sudur, dada yang selamat, hati yang selamat, tidak punya penyakit, tidak punya iri, tidak punya dendam, tidak punya hasad, tidak dongkol. Wasakhawatun nufus, dan jiwa yang pelong, ya, yang lapang. Wan nasiha lil ummah, dan nasihat kepada umat. Allah Ibnu Rajab ala dzalika wa qala, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan, wa bihadil khisal balagha man balagha la bikathratil ijtihad fis shaum was shalah. Dengan perangai-perangai ini, perangai apa itu? Perangai lapang dada, ya, pelong dadanya, selamat hatinya, bersih hatinya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, dengan perangai-perangai ini telah mencapai, orang yang mencapai tujuan puncaknya bukan dengan sebab kesungguh-sungguhan dalam puasa dan sholat. Maksudnya apa? Seseorang bisa mencapai derajat tinggi bukan dengan sebab sholat, bukan dengan sebab puasa, bukan dengan sebab membaca Al-Quran, tapi dengan sebab dadanya pelong dan lapang. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, min a'dhamiha asbabu insyirahis sadr. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, termasuk sebab lapangnya dada yang terbesar, ikhraju dagharil qalbi minas sifat al-mazmuma allati tujibu dhiqahu wa adzabahu. Termasuk sebab terbesar lapangnya dada seseorang, ikhraj, mengeluarkan dagharil qalbi, daghar al-qalbi, kotoran hati. Tadi iri, dengki, dibuang. Kalau pengen dadanya lapang, dibuang dari sifat-sifat yang tercela, yang menyebabkan sempit dan tersiksanya hati. Memang tersiksa. Orang yang punya hasad, punya iri, punya dengki, punya kebencian akan menyebabkan dan membuat hatinya tersiksa sendiri. Wa tahulu bainahu wa baina husulil bur'i, dan bisa akan menghalangi tercapainya kesembuhan. Kalau ada penyakit susah sembuh, ya, terlalu banyak kedengkian. Disebutkan oleh para ulama, ya, di antara sebab terhilangkannya penyakit itu tatkala happy, senang, bahagia, ya. Jadi gini, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, beliau rajin baca, ya, rajin baca, mutolaah. Sakit beliau, dibawa ke dokter. Kata tabib, dokter, engkau ini kecapean, kelelahan, masa baca terus, mentelaah terus, ya, ngajar terus, sebaiknya istirahat. Kata Ibnu Taimiyah, bahasa kitanya, dokter, bukankah kesembuhan itu dipengaruhi oleh kebahagiaan hati? Kata dokter itu, ya betul. Nah, justru saya ketika mengajar, ketika mentelaah, ketika membaca, maka hati saya menjadi bahagia. Berarti kan sebab kesembuhan. Diam dokternya, tidak bisa jawab. Ya, itu disebutkan tentang kisahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, tadi kata Ibnu Qayyim, ya, penyakit hati berarti kan menyebabkan dia menderita. Iri, dengki, hasad. Gimana mau sembuh penyakit? Penyakit itu kan sembuh kalau dia bahagia, plong, happy, press, bisa menyebabkan kesembuhan. Fa innal insan idza ata al asbab allati tashrahu sadrahu wa lam yukhrij tilkal awsaf al mazmuma min qalbihi lam yahdha min syirahis sadrihi bi ta'ilin. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya seorang insan apabila dia mengerjakan sebab-sebab yang bisa membuat dada lapang, ya, ya, dia mengerjakan atau mendatangi sebab-sebab yang bisa membuat lapang dada, namun lam yukhrij, tidak mengeluarkan sifat-sifat perangai-perangai yang buruk dalam hatinya, ya, lam yahdha min syirahi sadrihi bita'ilin, maka dia pun tidak akan bisa meraih lapangnya dada. Difahami gambarannya?
Kan sebab-sebab lapangnya dada kan banyak. Baca Quran, qiyamul lail, husnudzon, tadi ya, berbuat baik kepada manusia. Itu sebab-sebab dia kerjakan. Namun penyakit hatinya tidak dibuang, masih tetap. Jadi kalau ada yang ngomong, sudah Ustaz, akulah baca Quran, akulah qiyamul lail, akulah galak berbuat baik kepada sesama manusia, cuman iri, dengki, hasad, benci masih numpuk di hatinya anti. Itu yang menyebabkan masih tidak lapang dada. Coba dibuang. Nah, kalau dibuang, masukkan yang lain, berisi hati ini tadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ghayatuhu ayyakuna lahu madatan ta'tawirani ala qalbihi wa huwa lil mada al-ghaliba alaihi minhuma. Puncak pada hati seseorang itu, dia memiliki dua unsur, ada dua bahan dalam hati. Ya, ta'tawiran, ya, yang bergejolak, yang numpuk. Sehingga kalau tidak dibersihkan, ini dalam hatinya ada dengki, ada hasad, ada iri, ada benci, ada seluruh penyakit hati. Udah numpuk. Dia sudah berupaya untuk mengerjakan sebab-sebab lapangnya dada, berbuat baik, sedekah, baca Al-Quran, qiyamul lail, ABC dikerjakan. Berarti kan numpuk di hatinya antara perangai yang buruk sama perangai yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, bergejolak dua ini tadi. Nah, yang lebih mendominan bumbunya tadi, maka itu yang menang. Kalau telah mendominannya apa? Yang mendominan adalah iri, dengki, hasad tadi. Ini yang menang. Kedengkiannya sepanjang hari, sholatnya cuma 2 rakaat sholat tahajud, tapi kedengkian tadi sepanjang hari, sudah berarti kedengkian masih akan tetap mendominasi. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, fahtammi bisalahi qalbiki wa hayatihi wa taharatihi. Maka hendaknya engkau wahai muslimah perhatian terhadap kebagusan, kesolehan hatimu dan kehidupan hatimu serta kebersihan hatimu. Fa inna hadza min a'zami asbabi insyirahis sadri wa idkhalis sururi ala qalbik. Dikarenakan ya, menjaga kebersihan hati, kehidupan hati termasuk sebab lapangnya dada dan termasukkan kebahagiaan dalam hatimu. Tapi memang benar ya, ya, anti, wahai muslimah, kalau seandainya dadanya anti betul-betul lapang, pelong, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki, masya Allah, semua di dunia ini sahabatnya anti. Tapi di pengajian sana dongkol sama ummahat A, pengajian sana dongkol sama si B, pengajian sana dongkol sama si C, semuanya sudah sumpek dunia ini tadi. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Ya, sempit dunia ini bagi dia. Sudah, mau kondangan ke sana jengkel ada si fulana, mau ke sana jengkel ada si fulana, ngumpet dalam rumah. Sudah. Sama juga misalkan kita sendiri, kalau dalam keluarga besar, sama ipar sana jengkel, sama ipar sana jengkel, terus siapa lagi? Tidak ada teman hidup di dunia ini tadi. Dada penuh dengan kesumpekan. Makanya di sini kami nasihatkan kepada para muslimah, para akhwat, ya, kalau sudah ngaji, maaf, sudah bercadar, kerudung sudah besar, sudah gede, ya, tolong jaga hati, bersihkan hati dari iri, dengki, dongkol, ya, benci. Hal-hal yang seperti ini dijaga. Ya. Sudah asing di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai penampilan tadi sudah kerudungan, hatinya kotor. Makanya kadang sebagian orang awam itu ada yang mengatakan, hijabi dulu hatinya sebelum menghijab badannya. Walaupun ibarah seperti ini kurang tepat. Semuanya perlu dihijab. Hati perlu dihijabi, badan juga perlu dihijabi. Namun terkadang penting kita memperhatikan hati. Sebagian orang, na'udzubillah, di balik cadarnya yang tertutup itu, di balik kerudungnya yang besar, mulutnya nyenyes, ghibah ya iya,
ngomongi orang ya iya, provokator ya iya. Terus apa fungsinya anti bercadar? Apa fungsinya berpakaian sok ustazah, sok muslimah, nampak sosok seorang alim, berilmu, namun dalam keadaan hati kotor, penuh dengan iri, penuh dengan dengki? Tujuan anti untuk kajian bertambah teman, bukan bertambah musuh. Kalau ada pengajian, maaf sekali lagi, ada pengajian yang isinya ujaran kebencian, bukan menambah kita ini semakin banyak teman, tapi semakin dikit teman, semakin menimbulkan kebencian. Ketahuilah, ini pengajian sudah ada padanya penyimpangan akhlak. Kenapa? Dikarenakan di antara buah tujuan pengajian membuat hati kita lapang, punya teman, bukan punya musuh. Kalau semakin kajian semakin banyak musuh dan semakin banyak orang yang dibenci, itu petanda pengajian tidak beres. Dulu sebelum ngaji semuanya kawan dia, setelah ngaji semuanya musuh dia. Ini petanda tidak beres, ya. Bahkan terkadang kita juga sama orang awam, walaupun kita berpenampilan cadaran, sudah hijrah dan yang lainnya, kita punya mungkin sahabat yang dulu masih awam, kita punya teman yang masih awam, keluarga yang masih awam, berlaku normal, ya. Jangan, udah awam, mereka ini awam, mereka tidak ngerti ilmu, kita tanamkan kebencian terhadap mereka. Bukan seperti itu. Kadang dikemas dengan apa? Dikemas dengan istilah al-hajar. Kita harus menghajar ahlul maksiat, diblokiri semua nomor-nomor kawan-kawan yang awam. Ini namanya ujaran kebencian tanpa disadari. Kita harus lapang dada, ya, harus pelong dadanya tadi. Jangan menanam kebencian kepada kaum muslimin. Adapun masalah boykot hajar yang disebutkan oleh para ulama terhadap ahlul maksiat, itu ada porsi, ada tempatnya. Tidak setiap ahlul maksiat harus kita boykot. Bisa jadi ada ahlul maksiat dari kawan kita yang masih awam tadi butuh uluran tangan kita untuk kita tarik hijrah bersama kita, bukan dengan cara kita membencinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.